1.000 perak. Itu dengan kita membaca Al-Quran, taulah 1 ain gitu. Itu apa benar itu faedahnya banyakan baca Al-Quran, Bu? Kalau sedekah katanya ya segitu gitu. Itu tinggal terserah Allah akan melipat gandakan banget. Tapi kalau yang baca Al-Quran itu benar-benar udah di udah banyak banget enggak? Itu satu hurufnya aja udah berbanding berapa katanya gitu ya, Bu? Ini Ibu ya. Jadi Ibu kalau baca Al-Quran Bu ya, tentunya ikhlas Bu ya, benar gitu Bu ya. Kan yang diterima itu yang ikhlas, yang tepat ya. Nah, ikhlas tepat gitu ya. Itu pahalanya 1 huruf itu 10 kali lipat. Nah, hanya itu Bu ya. Jadi enggak ada lebihnya lagi. Yang di hadisnya itu 10 Bu ya. Tapi kalau sedekah Ibu ya, udah kita pelajari kan di surat An juga kan, itu 1 biji korma sedekah Bu ya, nanti itu di akhirat bisa sebesar gunung Uhud. Itu Bu ya. Banyakkan baca Al-Quran karena Al-Quran 1 ayat aja berapa biji berapa. Iya, tapi pahalanya tetap 10 Bu ya. Terus ada hadis yang udah meninggal itu ya dapat balasannya, orang suka bersedekah itu kan ya, dapat balasannya, terus bahkan dia pengen ke bumi lagi, pengen bersedekah gitu ya. Iya, itu kan yang pun hadis, itu ayat, ayat ya. Itu ayat aja. Jadi sedekah itu Ibu, yang sedekah aja pengen balik lagi ke dunia, pengen sedekah lagi. Yang enggak sedekah apa lagi? Aku minta dibalikin ke dunia, aku mau sedekah gitu ya. Jadi sedekah Bu ya, itu 1 biji. Iya, 1 biji korma itu bisa sampai nanti di akhirat sebesar gunung dari 1 biji. Syaratnya apa? Ikhlas halal. Ikhlas halal. Dari sumber yang halal pokoknya. Iya, ikhlas Bu ya. Makanya kan kata saya kemarin Bu ya, kan saya ada di pelajaran Bu ya, yang namanya amal Bu ya, jangan menyepelekan amal walaupun sedikit gitu ya. Walaupun sedikit itu jangan disepelekan amal itu Bu ya. Sebab amal itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu maunya maaf ya, lagi jalan pas ada kulit pisang, Ibu singkirkan, Masya Allah itu pahalanya bukan main Bu ya. Gitu, menyelamatkan orang kan. Gitu. Jadi gitu Pak. Jadi kalau Quran sudah jadi 1 huruf diganjar 10 kali lipat gitu ya. Kan kita bahasanya banyak insya Allah. Insya Allah. Ya. Baik. Kita ayat berapa Bu? Ayat 58 Bu ya. Baik. Insya Allah selesai Bu ya dengan terakhirnya, insya Allah terakhirnya apa? Berarti tinggal 2 ayat lagi dong. 3 ayat ini. 3 Neng. Baik. Saya ngulas sedikit Bu ya. Maka enggak dibaca ayatnya Bu ya. Maka pada hari itu tiada berguna bagi orang-orang zalim alasan mereka, dan mereka tidak diberi kesempatan. Nah kan mereka kan ditanya sama Allah di akhirat kan ya, mereka melakukan alasan, aku hidup di dunia cuma sebentar, enggak ada kesempatan, enggak ada waktu untuk ibadah gitu. Nah terus di sini di ayat 38-nya maaf 58. Baik Ibu ya. Walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masal wa in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Baik Ibu. Dan sungguh telah kami di sini Allah Bu ya, adakan bagi manusia di dalam Al-Quran ini Bu ya, dari tiap-tiap perumpamaan. Jadi banyak kan Bu ya perumpamaan yang dijelaskan di Al-Quran, banyak nggak Bu? Banyak, umpamanya seperti orang mati, perumpamaannya pepohonan di dunia Bu ya. Di dunia itu pepohonan kemarau panjang ya, kemarau panjang sehingga pepohonan bisa mati gitu ya, rumput-rumputan mati, terus turun hujan hidup lagi, itu kan perumpamaan ya. Nah banyak Bu ya, jadi banyak perumpamaan yang disampaikan di dalam Al-Quran ya. Dan jika engkau datang kepada merekanya di sini ayat berapa Bu? Ayat 57 ya, zalim ya. Ayat zalim ya. Ayat 57, mereka sih ayat 57 ya. Dan jika engkaunya di sini Rasulullah Bu ya. Dan jika engkau datang kepada merekanya itu orang zalim. Siapa?
Itu orang kafir. Apa kata orang kafir? Maka pada hari itu tiadalah berguna bagi orang-orang zalim alasan mereka, Bu ya, dan mereka tidak diberi kesempatan ya. Tidak beri kesempatan lagi. Kenapa? Ya, kan alasan mereka kan di dunia cuma sebentar ya. Tidak sempat untuk ibadah. Ibu ibadah Bu ya. Jangan lalai, jangan malas gitu Bu ya. Kalau ibu merasa kalau mau ibadah merasa lalai, merasa malas, ta'awud yang banyak gitu. Kalau lagi sakit tuh Bu ya. Mau sholat. Ta'awud yang banyak. Duduk aja kemarin beberapa ini aku ambil dulu sholatnya. Baik, kita lanjut ya. Jadi niscaya orang-orang kafir berkata Bu ya, nah kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang merusak. Ibu dimanapun datangnya kebenaran, datangnya yang hak Bu ya, dari di Quran juga udah disampaikan Bu ya. Orang kafir itu, maaf ya, orang kafir itu Bu ya mengatakan datangnya Rasulullah itu, datangnya Islam itu menyampaikan kebenaran, menyampaikan hak, bilangnya apa buat kerusakan gitu. Dulu juga saya datang ke sini banyak bikin kacau, bikin rusak acara orang, macam-macam Bu ya. Al-Qurannya ada kan, di Al-Qurannya iya, banyak katanya rusak acara orang bikin kacau, bikin itu. Karena saya berbeda dari mereka gitu ya, mereka nggak suka gitu kan. Iya kan, di sini orang mengatakan kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang merusak. Kata siapa? Kata orang kafir. Orang kafirnya yang mana? Itu yang di ayat berapa? Ayat 57 kan? Iya, itu. Iya. Jadi Ibu, dari zaman para nabi terdahulu juga, kalau ada orang ya utusan ya nabi Bu ya, menyampaikan risalah dari Allah, pasti banyak yang nolak. Kan gitu. Sampai ke zaman Rasulullah juga banyak yang nolak. Sampai kita di sini saat ini juga, kalau kita menyampaikan yang hak, menyampaikan yang benar, banyak yang nolak. Ya itu kan dulu banyak yang ngatain saya merusak acara orang lah, macam-macam. Gitu Bu ya. Kan di sini Allah yang bilang kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang merusak. Kata siapa? Kata orang kafir. Kalau di sini dikatakan orang kafir, orang dolim Bu ya. Ya, kalau dikatakannya sama orang Islam ya orang Islam yang dolim gitu ya. Apa sih yang nggak ada pelajaran di Al-Quran? Ilmu apa itu pun ada di Al-Quran. Ilmu medis, ilmu hayat, ilmu bumi, semua ada Bu ya. Asal kita mengkajinya satu per ayat Bu ya, dari ayat ke ayat gitu. Jadi kita tahu Bu ya. Yang namanya bongkar, yang namanya tadinya alam itu kosong, cuma ada bongkar, itu kan udah ada di Al-Quran. Kenapa? Saya kan dulu Bu ya, waktu pertama hanya 11 tahun Bu, khatam 4 jilid Bu ya, khatam 4 jilid 11 tahun Ibu. Dari basmalah dari Al-Fatihah sampai Anas, itu 11 tahun selesai Bu. Sekarang udah lama banget yang kedua. Iya, udah ada 15 tahunan kali belum selesai. Iya. Libur ya? Iya. Dulu yang selalu nggak absen itu Dita, Elis ya. Elis nggak absen juga kerja. Itu Mama Septi ya. Jadi semua ilmu ada di Al-Quran. Makanya ilmu itu Al-Quran. Paham tuh Bu ya? Kita rugi Ibu. Udah ada yang mau menyampaikan, terus Ibu nggak mau pada hadir. Rugi. Yang rugi siapa? Ya ibu-ibu gitu ya. Ibu, maaf Bu ya. Saya dulu waktu masih di Cililitan Bu ya, nuntut ilmu pengen kayak gini Bu ya. Dari Cililitan ke Istiqlal, jauh nggak Cililitan Istiqlal? Nah, naik ojek sekali, naik mobil sekali walaupun jauh. Saya ke LBIK itu naik mobil 2 kali. Jauh nggak? Jauh. Ke apa namanya? Ke Azhar juga naik mobil 2 kali. Itu jauh-jauh Bu ya. Ke Asapiyah, ke Atahiriyah biar deket juga tetap naik mobil 2 kali. Ke Kampung Melayu dulu baru ke Atahiriyah apa ke Asapiyah gitu Bu ya. Sekarang maaf Bu ya, bukannya ini Bu ya, bukannya saya merayu gitu ya. Bukannya saya merayu Bu ya. Ibu sekarang tinggal jalan Bu ya, tanpa mengeluarkan biaya Bu ya. Maaf ya Bu ya. Ya sayang Ibu. Sebab maaf Bu ya,
saya bukan membenarkan diri sendiri, enggak juga Ibu ya. Terus Ibu kalau umpamanya saya enggak nyampaikan seperti ini, siapa yang mau nyampaikan? Kan gitu. Ini semua nyasar semua Gitu Bu ya. Di sini itu yang namanya belajar udah berapa? 26 tahun, 27 tahun ya. Yang 27 tahunan ya. Dari umuran sisa Sandi. 70 tahun siapa? Dedeta ya? Kita diambil masih ambil. Iya. Jadi Ibu udah lengkap belajar di situ tentang toharohnya Bu ya, tentang puasanya, tentang zakatnya, tentang sholatnya. Apalagi sholat itu kan masih pada rusak semua. Nah, sholat itu masih pada rusak semua. Alhamdulillah udah kita benerin. Tinggal apa Bu? Tinggal melaksanakannya, tinggal mengamalkannya gitu Bu ya. Jadi seperti itu Bu ya. Maaf Bu ya. Ya saya tanya Ibu mau nyari kemana pengajaran seperti sampai dijelasin menurut bahasa Sunda sampai dibejar-beaskan gitu, sampai dijelasin ke sekecil-kecilnya gitu Bu ya. Nah dulu saya nyarinya susah Bu ya. bukan susah, nyarinya apa namanya, jauh perjuangan gitu ya. Terus emang nggak mikir belajar mikir Bu ya. Belajar tuh mikir Ibu. Kalau kita sekarang menyampaikan mikirnya kan udah ada di sini gitu ya, tinggal ngulang gitu ya. Nah, kalau waktu belajar kan itu mikir Ibu ya. Kayak di LBIQ ya, belajar bahasa Arab kan mikir. Iya, belajar Al-Qur'an kan mikir. Nah, terus ini juga saya ngambil tafsir Quran juga di LBIQ itu. Ngambil tafsir Quran di LBIQ, itu gurunya itu Amin Suma Bu ya. Amin itu nama dianya, Suma itu nama orang tuanya. Sulaiman Maimunah nama orang tuanya. Itu guru besar IAIN ya, kalau dulu kan IAIN. Jadi Ibu maaf Bu ya, Ibu beruntung lah kalau umpamanya dibanding saya. Alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah. Saya bukan muji-muji saya Bu ya, tapi ini untuk apa Bu? Motivasi ibu-ibu supaya semangat, kan gitu ya. Motivasi ibu supaya semangat. Saya dulu belajar begini jauh, mengeluarkan ongkos, mengeluarkan waktu gitu ya. Nah Ibu tinggal kesini, tinggal melangkah aja Bu ya. Langkahnya juga akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Bu ya. Kalau masih mendamayong, kalau kata bahasa saya, ya mendamayong. Hujan dikit aja mau berapa? Mendamayong tuh maju mundur ya? Ya masih maju mundur. Ya, jangan Bu ya. Bu, saya nyampein sebegini supaya Ibu semangat ya. Ini untuk motivasi gitu ya. Baik, ayat berapa sekarang? Masih ayat 58 Bu ya. Nah, jadi ini saya orang-orang kafir berkata Bu ya, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang merusak. Jadi kedatangan yang hak, kedatangan yang benar itu mereka bilang merusak ya. Sama, saya juga datang ke sini dibilangnya merusak Bu ya, merusak asal orang gitu ya, merusak tatanan orang, banyak lah Bu ya. Nah emang ayatnya ada Bu ya, Rasulullah menyampaikan kebenaran Bu ya, diutus sama Allah, bilangnya apa kata orang kafir? Merusak apa? Merusak acara mereka gitu kan. Mereka menyembah apa namanya, meminta kepada Allah. Dia bilang minta kepada Allah cuman melalui perantara Bu ya, wasilah kepada berhala gitu kan dilarang. Banyak yang dilarang oleh Rasulullah, makanya dia bilang apa? Merusak. Paham Bu ya? Merusak. Ya betul, merusak kebiasaan. merusak apa namanya, tradisi gitu ya. Gitu, merusak tradisi, merusak jadinya nggak nyaman. Ya, nggak nyaman dengan kedatangan. Dia doyan, Iya. dilantas. Iya, gitu ya. Nah, seperti itu. Ya baik kita. Iya lah. Nggak berantas TBC lah Bu. Lah kan dulu di sini siapa yang tahu TBC? Kan nggak ada yang tahu. Kenapa? Nah emang kerjanya TBC semua. Ya emang itu Bu kerjaannya. Iya emang kerjanya TBC semua. Saya datang disuruh menghilangkan TBC. Ya pasti dia ngamuk-ngamuk lah. Ya nggak cocok lah ngamuk-ngamuk ya. Lah mereka kerjaannya TBC, saya untuk apa namanya, untuk menghilangkan TBC, ya pasti ngamuk-ngamuk lah, kan gitu Bu ya. Paham? Iya. Bilang apa? Merusak.
Terus asara orang. nggak biasa Bu. Nggak biasa, Ngajiannya ya. nggak biasa. Nggak biasa. Lah biasanya yang begitu-begitu itu Iya. yang tidak ada manfaatnya Iya, untuk betul. ilmu kita. Terus Gitu ya. ini ngajinya kan diem-diem Bu, nggak pakai kencang-kencang. Nyanyi-nyanyi gitu maksudnya Iya. gitu. Jadi nggak biasa. Iya gitu. Jadi merusak kebiasaan orang gitu Bu ya. Enggak Bu ya. Nah, emang itu pada saat ini aja. Setiap nabi pun seperti itu, gitu Bu ya. Sampai ke Rasulullah juga seperti itu. Sampai saat ini seperti itu. Kalau orang menyampaikan apa risalah dari Allah dan Rasulnya, ya dikatakan merusak. Merusak apa? Asara orang. Baik Ibu, ayat 59 Bu ya. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Baik. Nah, demikianlah Allah menutup hati orang-orang yang tidak mau memahami Al-Qur'an. Gitu Ibu ya. Nah, jadi hatinya kalau orang udah kebangetan, hatinya ditutup, dikunci sama Allah, Bu ya. Kenapa? Karena mereka udah dikasih Al-Qur'an, udah dikasih Rasul, didatangkan Rasul, mereka tidak mau memahami, mereka menolak, malah mereka akan merusak, Bu ya. Nah, kalau di ayat lain ya Bu ya, yaitu walaqad darana di jahannama katsira minal jinni wal insi lahum qulubun yafqahuna biha walahum Ayunul walahum apa ini? Ayunul Ayunul apa namanya? Ayunul walahum adunul les mau namanya. Ulaika kal an'am balhum adol Bu ya. Ulaika humul kafirun. Nah, ini di sini Bu ya. Jadi mereka itu Ibu dikasih Al-Qur'an, hatinya nggak mau memahami Al-Qur'an. Nggak mau. Ibu lihat berapa banyak orang yang memahami Al-Quran. Coba kiri kanan Ibu, depan belakang Ibu. Yang mau memahami Al-Quran berapa banyak? Nggak ada. Balhum adol. Iya kan kata Allah balhum adol. baca-baca doang gitu. Ya, Belajar kemudian cuma ya baca-baca. dikasih matanya nggak mau baca Al-Quran, ya dikasih kuping nggak mau ngedenger nasihat dari Al-Quran, kan gitu. Banyak apa sedikit? Yang sedikit yang mana? Yang sedikit yang belajar, yang memahami. Ini kan lagi belajar, memahami kan? Nah, untuk apa? Untuk diamalkan kan? Gitu. Nah, jadi apa kata Allah? Ula balhum adol ya, mereka itu seperti binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itu lalai Bu ya, lalai. Lalai kemana? Lalai ke Al-Qur'an ya, lalai kepada kebenaran gitu Bu ya. Nah, kenapa orang mengatakan balhum adol Bu ya? Seperti binatang ternak ya. Binatang ternak mah nurut Ibu. Ya iya, binatang ternak disuruh apa? Nurut kan? Nah sekarang manusia udah dikasih nikmat banyak, nggak mau pada nurut, maunya nikmatnya doang dinikmati. Iya, pemberiannya doang dinikmati gitu ya. Nah, tapi perintahnya nggak mau, perintahnya diabaikan, nggak mau dikerjakan, kan gitu. Itu namanya baru seperti binatang ternak, lebih sesat, bukan seperti lebih sesat dari binatang ternak, lebih sesat kan. Nah binatang ternak aja, maaf ya kalau kita ngeliat guguk ya, ngeliat guguk di apa di TV apa di itu kan nurut banget itu Bu ya, nurut. Iya. Diajarin apa diperintahkan sama majikannya, sama yang punyanya, nurut kan. Nah Ibu, maaf ya, orang Bu ya udah dikasih nikmat, kasih macam-macam, tapi enggak mau yaitu menyembah kepada Allah, maunya ke selain Allah. Walaupun dia menyembah juga kepada Allah, tapi selain Allahnya tetap disembah, tetap diikuti. Kenapa? Enggak belajar. Paham tuh ya? Makanya belajar Al-Quran. Insya Allah nanti habis lebaran. Kalau masih ada umur. Kalau masih ada umur ya. Gitu ya. Nah demikianlah Allah menutup hati orang-orang yang tidak mau memahami Al-Quran. Jadi ditutup hatinya, dikunci ya. Apa namanya di surat Al-Baqarah itu apa? Kotamal qulubihim ya. Wal absarihim. Nah itu Bu ya, dikunci. Kenapa? Udah ada yang benar Bu ya, Al-Qur'an ya, enggak mau dipahami, makanya langsung dikunci hatinya sama Allah gitu. Kenapa? Bandel. Ya, di dunia aja orang bandel dimasukin ke penjara.
Nah gitu ya. Jadi kita jangan bandel kepada apa Bu? Kepada ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan bandel Bu ya. Itu termasuk bandel Ibu ya. Itu termasuk bandel lah. Orang binatang aja sama majikannya nurut. Kok disuruh apa-apa nurut. Ini manusia disuruh menyembah sama yang menciptakannya, sama yang ngasih rezekinya, sama yang ngasih kesehatannya, nggak mau. Adapun mau, ada yang mau juga masih nyari yang selain Allah ya. Paham tuh Bu ya. Baik. Ini ayat 60 insya Allah habis Bu ya. Jadi arum habis insya Allah. Panjang umur kita masuk ke Lukman tahun depan habis selesai. Iya selesai Ramadan insya Allah. Semoga kita semuanya dipanjangkan umur Bu ya, disehatkan badan, dimurahkan rezeki Bu ya untuk ibadah di bulan Ramadan. Insya Allah Bu ya. Yang namanya umur mah Bu kita nggak tahu Bu ya. Siapa tahu ibu-ibu keluar saya Kita masih belajar. kan manusia itu tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Nah, yaitu 5 menit yang akan terjadi kita tidak akan tahu gitu ya. Nah gitu ya, makanya harus persiapan terus Bu. Iya Bu. Harus persiapan terus. Jangan malas, jangan abai kepada Al-Qur'an, kepada perintah Allah Bu ya. Baik. Nanti bentar lagi insya Allah masih ada tanya jawab Bu ya, masih ada waktu. Ini kayaknya dia hadis yang kemarin, hadis yang tentang orang mati, hadisnya ada belum disampaikan Bu ya? Baik, lupa kemarin saya nyampaikan hadisnya. Baik, tapi di ayatnya sih memang udah ada, tapi kan hadisnya kan belum disampaikan Bu ya. Fasbir inna wa'dallahi haqqu walayus ya. Ya sama yus. Walayastakhifanaka ladina la yuqinun. Tadi ada yang baca yuknya kayak seperti mematikan hamzah. Ada tadi saya dengar, cuman saya nggak sempat nyampein, nggak sempat bilangin Bu ya. Aladi la yuqinun ya. Ini nggak ada hamzah mati Bu ya, adanya waw mati ya. Aladina la yuqinun Bu ya. Baik. Maka bersabarlah, kata siapa? Kata Allah. Suruh sama siapa bersabar? Sama Rasulullah. Kan Rasulullah kan banyak yang menolak kan? Iya. Banyak yang menolak kan, banyak yang ingkar kan kepada Rasulullah. Makanya ini ayat yang terakhir di surat Ar-Rum Bu ya. Ayat terakhir di surat Ar-Rum apa kata Allah? Maka bersabarlah engkau. Engkaunya kepada siapa? Menghadapi apa? Menghadapi orang-orang zalim, menghadapi orang-orang kafir yang ngatain merusak acara orang gitu. Ya, disuruh apa? Disuruh sabar. Emang kalau menyampaikan kebenaran mah harus sabar Bu. Menyampaikan kebenaran mah harus sabar gitu. Ditolak kan sakit sakit hati kan, nyesek kan. Makanya di ayat lain Allah mengatakan kepada Rasulullah, engkau nggak usah sakit hati, nggak usah ini nggak usah nyesak gitu ya, nggak usah nyesak gitu ya. Karena kenapa? Kan biasa para nabi suka surah sama Allah ya. Ya Allah, umatku mendustakan aku kan gitu ya. Nah kalau di sini sama Allah dijawab ya, di ayat lain tapi ya nggak usah sedih ya, nggak usah sedih gitu, nggak usah bersedih hati Bu ya. Mereka itu bukan menolak engkau, kata Allah kepada siapa? Kepada Rasulullah. Mereka itu menolak aku gitu kan. Rasulullah hanya disuruh menyampaikan ayat gitu ya, perantara kan, Rasul kan pesuruh kan, disuruh menyampaikan ayat kepada mereka. Mereka nolak, nyesek enggak? Nah makanya ditegur dibilangin lah sama Allah gitu ya. Itu mereka iya gitu kalau bahasa Sunda Bu ya. Engkau nggak usah sakit hati. Mereka itu bukan menolak engkau, tapi mereka itu menolak aku. Kata siapa? Kata Allah. Jadi dihibur Rasulullah Bu ya, nggak usah sakit hati gitu ya. Kenapa? Dia bukan mereka itu bukan menolak kamu ya, tapi menolak aku. Kenapa? Kan kamu mah hanya disuruh, kan pesuruh, disuruh gitu ya. Nah begitu Bu ya. Jadi kayak kata Allah, maka bersabarlah engkau, harus sabar Bu ya.
semuanya Bu ya, semuanya ya, diolok-olok juga harus sabar Bu ya, diolok-olok harus sabar, biarkanlah gitu. Ibu maaf Bu ya, di ayat lain Bu ya, kalau pada saat ini orang mengetawakan kita Bu ya, nanti di akhirat dia akan diketawakan. Itu ayat Bu ya. Kan banyak yang mau ngolok-olok, banyak yang ngatain, banyak yang ngetawain. Nanti di akhirat orang yang mengetawain, orang yang menyampaikan kebenaran ya, nanti mereka diketawain di akhirat gitu Bu ya. Sekarang nggak usah diketawain, antepin aja ya. Sekarang antepin aja, nggak usah diketawain gitu ya. Toh nanti juga kata Allah mereka akan diketawain. Paham tuh ya? Itu kan balasannya nanti di akhirat. Jelas ya. Baik. Kemudian sesungguhnya janji Allah itu benar Ibu ya. Ya seperti janji Allah yang mengolok-olok, yang menertawakan gitu ya di dunia ini gitu ya. Kemudian kata Allah nanti di akhirat akan diketawain. Nah, sekarang ngetawain orang, nanti di akhirat akan diketawain gitu ya. Itu contoh aja Bu ya. Jadi janji Allah itu benar gitu Bu ya. Nah, janji Allah itu benar, nggak bakalan nggak bakalan jadi janji kayak kalau kayak bahasa kita nggak bakalan jadi janji Bu ya. Nah begitu. Kemudian dan janganlah engkau tergoncang. Jangan tergoncang Bu, ayo cari aja. Tergoncang nggak kalau diketawain orang? Ketergoncang kalau diolok-olok orang? Tergoncang kan? Gitu. Nah, makanya di sini kata Allah apa Bu? Dan janganlah engkau tergoncang oleh orang-orang yang tiada yakin ya. Mereka kan nggak yakin dengan adanya Allah gitu. Mereka tidak yakin dengan ada balasan kan gitu. Jadi semua juga akan ada balasannya Bu ya. Walaupun sebesar biji bisa pasti akan ada balasannya gitu ya, walaupun itu kebaikan atau keburukan gitu ya. Nah, jadi kita Ibu apalagi ini bulan Ramadan Bu ya, jangan bosan dengan berbuat baik Bu ya. Ibu kan baca Quran kan baik Bu ya. La yasba'aminu hina hatta yakunu tarhujana, yaitu hatta ya artinya Bu ya. Jadi kalau ngaku beriman Bu ya, tidak bosan dengan berbuat kebaikan. Kebaikan apa aja Bu ya? Ya nuangin air ke gelas kebaikan bukan? Kebaikan, jangan dianggap sepele, jangan dianggap remeh, jangan dianggap ringan ya. Semua kebaikan akan dibalas ya, ada pahalanya. Gitu paham tuh Bu ya. Nah, apalagi yang ngerebus ya Bu. amin. Amin. Makanya Ibu, kita kalau segala sesuatu perbuatan, segala sesuatu itu jangan suka ngitung-ngitung dengan orang ya. Semua akan dibalas sama Allah. Maaf Bu ya, maaf banget ya umpamanya. Maaf nih ya, kita mah suka ngasih melulu sama dia nggak pernah ngasih sama kita. nggak boleh begitu. Kita ngasih seseorang lillahi ta'ala gitu ya, lillahi ta'ala ya. Iya, kita buang sampah Bu ya, maaf Marita. Buang sampah ya di depan pintu orang ya, di depan rumah orang. Terus disingkirin sampahnya, itu berbuat baik bukan? Dapat pahala enggak? Ya misalnya kalau sedikit perbuatan ya, mau buruk mau baik pasti ada balasan. Paham tuh Bu ya? Enggak dibalas ke kita, ke anaknya Bu ya. Iya, begitu Bu ya. Saya kan suka gitu ngangkatin jemuran orang gitu. Hujannya enggak ada orangnya. Si Edi lagi zaman kontrak di sono. Sudah ibu-ibu yang saya suka angkatin jemurannya, alhamdulillah. Saya baca Ibu ya. Jadi Ibu maaf Bu ya, ini mah emang dari pelajaran Bu ya. Jadi kita tuh ngurus anak itu yang benar gitu Bu ya, dididik yang benar gitu ya, diajarin yang benar, melaksanakan anak yang benar. Insya Allah itu anak-anak jadi benar Bu. Amin. Iya, insya Allah anak-anak jadi benar. Jadi anak-anak itu dengan adanya anak-anak itu hasil dari didikan orang tua gitu ya. Nah, jadi begitu Bu ya. Jadi kalau umpamanya anak begini, ibu jangan nyalahin anak dulu. Introspeksi dulu diri kita. Dulu tuh gimana sih saya ngajarin anak-anak? Dulu tuh gimana sih saya ngurusin anak-anak? Kan gitu. Jangan ujuk-ujuk aja anak yang disalahin. Jangan Bu ya. Bu emang
anaknya sekarang kan anaknya pinter jawab ya, Bu. Saya tertulis subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga insya Allah kita penutupan hari Rabu insya Allah.